Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Melinda Aulia. Kali ini saya akan mengajak kalian menyusuri perjalanan menuju Pasar Sisi Walungan Cika-Cika di kawasan Dagopojo, Kota Bandung. Nah, di Pasar Cika-Cika ini menawarkan kuliner tradisional serta edukasi lingkungannya. Penasaran kan? Yuk ikuti keseruannya! Pemirsa, ini adalah akses utama menuju kawasan Pasar Sisi Walungan Cika-Cika. Jadi kita bakalan trekking kecil-kecilan dulu sekitar 100 meter lebih. Pasar Sisi Walungan. Pasar ini berada di kawasan Dagopojo, Kota Bandung. Sebuah wilayah yang masih mempertahankan nuansa alam di tengah hiruk-pikuk kota. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan yang asri. Di kanan kiri jalan, ada pepohonan hijau yang tumbuh rimbun. Ditambah lagi suara aliran sungai yang mengalir tenang, bikin suasana perjalanan jadi adem dan menenangkan. Pasar Sisi Walungan sendiri merupakan pasar tematik berbasis budaya dan lingkungan. Sesuai namanya nih, Walungan, yang dalam bahasa Sunda berarti sungai. Pasar ini memang berada persis di sisi aliran sungai, dan konsepnya dibuat menyatu dengan alam sekitar. Oh iya pemirsa, perlu tahu nih, Pasar Sisi Walungan hanya buka di hari Sabtu dan Minggu, mulai dari pagi hari sampai sekitar jam 12 siang. Jadi, kalau mau berkunjung, pastikan datang lebih pagi ya, biar bisa menikmati suasana dan kulinernya dengan santai. Perjalanan menuju pasar ini juga cukup unik. Kita nggak cuma sekadar jalan, tapi seperti diajak trekking ringan menyusuri jalan setapak, melewati rumah warga dan area hijau. Yang bikin pengalaman ke pasar ini terasa beda dari pasar pada umumnya. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di area Pasar Sisi Walungan. Yuk kita lanjutkan perjalanan dan lihat keseruan apa aja yang ada di dalam pasar ini. Sebelum mulai kulinerannya, ada satu langkah penting nih yang harus dilakukan pengunjung di Pasar Sisi Walungan Cika-Cika. Nah, pemirsa, di Pasar Sisi Walungan ini mempunyai keunikan tersendiri. Jadi, sistem transaksinya tuh kita perlu menukarkan uang rupiah terlebih dahulu menjadi koin kayu yang telah disediakan oleh pengelola. Jadi, yuk kita tukarkan uang kita terlebih dahulu. Ibu mau nuker uang? Boleh, Neng. Ibu, kalau di sini pembayarannya tunai atau bisa kris? Bisa tunai, bisa kris. Nah. Cuman kalau tunai, Neng, kita ada sisa bisa ditukar. Kalau pakai kris ya bisa. Oke. Jadi satu koinnya 5.000. Nanti jajanannya ada yang 5.000 dan 10.000. Oke. Mau tukar berapa? 30 ya? 30 ya? Boleh. Pemirsa, di Pasar Sisi Walungan ini terdapat 9 stand makanan yang menempati saung-saung bambu. 2 di antaranya dikelola oleh komunitas Cika-Cika, sementara sisanya merupakan warga sekitar Dagopojo. Setelah memesan makanan, pengunjung akan menuruni beberapa anak tangga menuju area duduk yang berada lebih rendah dari stand. Di area ini, pengunjung bisa menikmati makanan sambil merasakan suasana alam dengan pilihan tempat duduk yang tersusun rapi. Soal kuliner, menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari gorengan, lotek, serabi, hingga pilihan lainnya. Dengan suasana yang asri dan pilihan menu yang beragam, Pasar Sisi Walungan ini menjadi tempat yang pas untuk menikmati waktu santai di akhir pekan. Setelah muter-muter dan pesan beberapa jajanan, ternyata masih ada satu yang kurang nih pemirsa. Saya tadi sudah memesan 2 makanan, jadi nggak mungkin kan kalau kita nggak beli minumnya. Jadi yuk kita beli minumannya. Wah, di sini ada es kuut pemirsa. Minuman sudah didapat, sekarang tinggal nunggu momen yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu mencicipi jajanan khas Pasar Sisi Walungan. Nah pemirsa, ini pesanan pempek saya yang sudah jadi. Ini pempeknya masih hangat loh. Di sini ada empek-empek, ada yang isinya telur, ada mie, dan ada timun. Terus dicampur cuko, perpaduan yang sangat pas sekali. Wow, enak pemirsa.
Kelihatannya kameramen saya ikut ngiler juga pemirsa. Di Pasar Sisi Walungan, jajanan yang disajikan gak cuma soal rasa, tapi juga pengalamannya. Mulai dari bahan yang sederhana, cara penyajian yang unik, sampai suasana alam yang bikin makan jadi makin nikmat. Setelah mencicipi kulinernya, ternyata di balik ramainya pasar ini ada cerita dan peran komunitas yang menarik untuk disimak. Untuk tahu lebih jauh, kita ngobrol langsung dengan pengelola Pasar Sisi Walungannya yuk. Kenalan dulu, saya bersama Bapak siapa? Oke, boleh. Saya di sini Aam Jaman, sering dipanggil Mang Aam. Boleh mau nama boleh, mau dipanggil Mamang boleh, terserah. Mangnya di sini sebagai apa nih? Kayak pengelola atau? Ya, kalau di sini saya sebagai anggota komunitas Cika-Cika. Ya. Mungkin ini bisa sedikit ceritain nggak sih Pak, kalau Pasar Cika-Cika ini tuh berdirinya sejak kapan? Baik. Kalau sebenarnya Cika-Cika itu komunitas ya. Komunitas Cika-Cika ini bulan Desember kemarin itu usianya sudah 16 tahun. Nah, berarti tahun berapa ya? 16 tahun ke belakang. Nah, komunitas Cika-Cika ini diambil dari nama Cikalapa, Cikapundung. Cikalapa itu nama wilayahnya, Cikapundung nama sungainya. Jadi disebutlah Cika-Cika. Nah, Cikalapa, Cikapundung. Keseharian itu kita komunitas pegiat lingkungan, terutama di das Sungai Cikapundung. Kemudian kalau tadi sebut pasar Cika-Cika, sebenarnya belum ya, belum jadi pasar. Pasarnya disebut Pasiwa, Pasar Sisi Walungan yang ada di Cika-Cika. Ya, karena dekat Walungan, dekat sungai. Ya. Mungkin tadi kan saya lihat di sini sistem transaksinya tuh ditukar dulu uang baru kita dapat koin. Nah, itu apa sih inspirasinya? Nah, ketika berjalannya waktu ya, tadi 16 tahun, terus kita dikasih ada Pasiwa, Pasar Sisi Walungan, yang memang tujuannya untuk pengembangan atau pemberdayaan masyarakat di sini, sehingga para komunitas serta masyarakat di sini ikut andil dan perekonomian pun alhamdulillah ya berkembang. Lalu tadi pertanyaannya kenapa harus pakai koin, kenapa harus seperti itu? Kembali lagi, kita karena penggiat lingkungan, jadi harus juga identik dengan lingkungan. Seperti koinnya itu terbuat dari kayu, dari barang-barang limbah kayu yang kita olah untuk menjadi koin. Dan paling intinya sih unik aja gitu, lebih uniknya aja, beda dari yang lain. Kalau di UMKM di sini itu dari warga sekitar atau ada dari yang daerah lain? 80% warga. Nah, sisanya di sini ada 9 setan, 2 setan anggota komunitas gitu. Jadi kita kolaborasi dengan masyarakat di tempat ini. Kalau selain ini ada ikon lain nggak yang jadi destinasi? Di sini tuh komunitas Cika-Cika itu pertamanya komunitas lingkungan, terus ya berseiring waktu ada juga rumah magot. Imah Magot Bantaran, kita kasih nama Imah Magot Bantaran berhubungan juga dengan sungai, Bantaran sungai, sehingga kita kasih nama IMB, Imah Magot Bantaran. Lalu setahun kemarin ada Pasiwa, itu Pasar Sisi Walungan. Ya. Jadi ikon kita ini selain sungainya, selain stand-nya, mungkin makanan kulinerannya, baru Imah Magotnya, baru Pasiwa. Yang cukup sekian. Ini satu lagi deh Pak, apa sih harapan untuk komunitas Cika-Cika dan harapan untuk Pasar Sisi Walungan ini? Ya, harapannya kita ingin terus ya berkembang terus sesuai dengan slogan kita, tumbuh berkembang bersama. Terutama asal titip pesan juga buat para pengunjung di sini, mohon jaga, kita bersama-sama rawat alam lingkungan ini dan terutama tidak nyampah. Betul.
Pemirsa, saya diajak langsung nih oleh pengelola untuk melihat rumah Magot dari dekat. Tempat pengolahan sampah organik yang dimanfaatkan kembali agar lebih ramah lingkungan. Penasaran kan? Yuk ikuti keseruan kita untuk berkeliling di rumah Magotnya. Soldier fly atau disebut lalat hitam. Ini yang akan menjadi atau menetaskan telur-telur si maggot. Magotnya tuh belatung ya Pak? Ya jenisnya jenis belatung. Nah itu yang di kayu itu namanya aegis. Di dalamnya itu telur maggot. Nah si lalat ini ada jantan sama betina. Kalau si jantan dia kawin terus mati. Kalau si betina dia bertelur terus mati. Jadi si lalat hitam ini umurnya pendek. Gitu. Ini cara dapetin lalat-lalat ini tuh perkembangbiakannya gimana Pak? Prosesnya dari dalam rumah maggot. Ayo kita masuk. Oke. Yuk. Nah ini rumah maggot. Di dalamnya ada maggot yang memang kalau kita sudah ditimbun ya ini sama. Nah bentuknya seperti belatung, masih berwarna kecoklatan. Setelah beberapa hari dia akan menjadi pupa, memisahkan diri dari makanan dia dan berubah warnanya jadi hitam. Nah si hitam ini dia akan menjadi yang tadi lalat. Kalau ininya sebutlah kayak pompong. Pompong iya. Jadi kupu-kupu. Ya? Nah ini pupa yang akan menjadi tadi Lalat hitam. lalat hitam. Dan si maggot ini tentunya banyak manfaatnya ya. Selain untuk menangani sampah-sampah SOD dari sisa olahan dapur, kita juga olah jadi ini pur ayam. Ini ada pur ayam, ada pelet, Ini untuk ada kasih juga makan kasgot. Nah ini untuk pakan ayam. pakan ayam. Terbuat dari maggot juga campuran ya. Terus si pelet juga sama dari maggot juga untuk ikan. Ada juga kasgot. Kasgot itu bekas maggot ya. Kita ayak. Ya. Kita yang dari kasar ini kita ayak, dan si kasgot itu untuk pupuk tanaman. Tanamannya tanaman sayuran. Jadi dari siklus maggot ini tidak ada yang terbuang. Dari sisa makanan kita, misalkan kita makan sayuran, ada sisanya, kasihkan lagi ke maggot. Dari maggot kita ayak jadi pupuk, kasih lagi ke tanaman. Kemudian tadi pur ayam, kita makan daging ayam, tulang ayam. Nah sisa-sisa makanan kita kasih lagi ke maggot, terus diolah lagi untuk ayam. Begitupun ikan. Ya. Jadi siklusnya seperti itu, Berputar ya Pak. berputar. Jadi di maggot itu nggak ada yang kebuang. Di sini alhamdulillah nggak terlalu bau karena kita habis kasih pakan maggot, wadah-wadahnya langsung kita cuci karena di sini banyak air berhubung dengan dekat sungai. Jadi kita sering olah bersih-bersih, terutama si SOD-nya tidak terlalu basah. Kita campur dengan kasgot yang kering sehingga tidak terlalu bau. Bau menyengat ya. Nah pemirsa, seru kan jalan-jalan kita hari ini? Tapi Pasar Sisi Walungan itu bukan hanya tempat untuk menikmati kulinernya saja, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pelestarian lingkungan. Dari Dago Pojok, Kota Bandung, saya Melinda Aulia, pamit undur diri.